mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya yang Nugroho sebagai direktur. Perkenalkan, saya Harsya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Febriani sebagai manajer pemasaran. Perkenalkan, nama saya Sunasi Pinagasi sebagai narator. Perkenalkan, saya Joko Anita sebagai manajer keuangan. Perkenalkan, saya Sabira Mariza Terasera sebagai manajer administrasi. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke role play-nya. Selamat menyaksikan. Di pagi hari yang cerah di sebuah gedung perkantoran yang megah, kesibukan tampak di berbagai ruangan. Hari ini adalah hari penting bagi perusahaan karena akan diadakannya rapat darurat mengenai penurunan kinerja perusahaan. Sekretaris perusahaan telah mendapatkan instruksi dari direktur untuk mengundang para manajer terkait agar menghadiri rapat yang akan digelar seminggu lagi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Manajer, berhubung dengan adanya laporan terbaru mengenai kinerja perusahaan yang merugikan, direktur mengundang Bapak Ibu menghadiri rapat yang akan dilakukan pada pukul 10 WIB di ruang rapat pertama. Agenda 1. Evaluasi kinerja perusahaan ini. 2. Identifikasi penyebab penurunan perusahaan. 3. Pembahasan strategi dan strategi pemulihan. Diharapkan Bapak Ibu untuk hadir pada waktu. Terima kasih. Hormat saya, sekretaris. Setelah mengirimkan undangan, sekretaris memastikan bahwa setiap manajer telah menerima informasi tersebut. Tak lama berselang, satu persatu manajer mulai menerima notifikasi dari perangkat mereka. Ini pasti tentang laporan keuangan terakhir yang saya kirim ke Pak Direktur nih. Saya harus nyampin data yang lengkap. Tidak heran sih Pak Direktur mengadain rapat, soalnya penjualan kita memang turun akhir-akhir ini. Saya harus mengumpulkan laporan pemasaran terbaru untuk rapat nih. Saya juga udah pilih ini pasti ada kaitannya sama kinerja karyawan kita. Banyak banget yang ngeluh soal kondisi kerja kita akhir ini. Sebelum rapat dimulai, para manajer mengadakan pertemuan informal untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap penurunan kinerja perusahaan. Mereka berkumpul di lantai kantor sambil menikmati kopi pagi. Saya lagi khawatir banget nih sama uang sama kas yang mengalami penurunan. Aduh, jika kita tidak mengambil langkah untuk meningkatkan revenue, perusahaan lama-lama bisa bangkrut nih. Kalau di tim pemasaran juga mengalami tekanan yang hebat sih dari pesaing yang sangat ketat. Kita harus cari cara agar pelanggan lebih ke kita gitu. Ya banget ya. Karena selain itu kesejahteraan karyawan juga jadi faktor utama. Nah dampaknya motivasi kerja juga semakin turun. Iya. Setelah perbincangan singkat, mereka kembali ke meja masing-masing untuk menyempurnakan laporan yang akan dipresentasikan dalam rapat nanti.
Para manajer kemudian mempersiapkan menuju ruang rapat tepat waktu. Di dalam ruangan, suasana tampak serius. Direktur telah duduk di kursinya dengan ekspresi penuh ketegasan. Setelah semua peserta hadir, rapat pun dimulai. Selamat pagi para hadirin sekalian. Terima kasih telah untuk waktu. Sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan melakukan rapat dengan pembahasan tentang kinerja perusahaan ini. Terima kasih. Saya ingin langsung ke inti permasalahan. Kinerja perusahaan kita dalam 2 kuartal terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laporan keuangan terdata bahwa terjadi penurunan pendapatan mencapai 15%. Dan juga tingkat kepuasan pelanggan juga ikut menurun. Saya ingin dari masing-masing departemen untuk menyampaikan apa penyebab dan solusi yang bisa kita lakukan. Baik Pak, berdasarkan laporan keuangan yang kami susun, ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kondisi kas perusahaan kita Pak. Yang pertama, biaya operasional yang meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan revenue. Yang kedua, terjadi beberapa piutang yang belum dilunasi oleh itu akan mempengaruhi kas perusahaan yang menyebabkan kas perusahaan menurun. Mungkin si pemasaran Bu Febri bisa meningkatkan promosi terhadap produk kita untuk meningkatkan revenue perusahaan. Bu Febri bisa menyiapkan RAB untuk promosi produk kita, dan nanti kami divisi keuangan akan mengkaji ulang apakah RAB tersebut masuk dengan budget perusahaan. Baik. Bagaimana dari sisi pemasaran? Oke, baik Pak. Dari sisi pemasaran ini, kami mengalami penurunan daya beli pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran kita kurang agresif dibanding pesaing yang semakin inovatif dengan promosi digital yang lebih menarik, Pak. Kita perlu meningkatkan strategi pemasaran dengan fokus pada digital marketing, Pak. Baik. Kemudian bagaimana dari sisi sumber daya manusia? Kalau dari tim SDM ini menemukan adanya penurunan motivasi kerja, Pak. Dari survei internal yang kami lakukan, banyak karyawan yang merasa promosi tinggi tanpa insentif yang memadai. Hal ini bisa berdampak pada produktivitas. Berdasarkan dari laporan dari masing-masing departemen, kita perlu mengambil tindakan segera. Saya ingin dari masing-masing departemen untuk segera menyusun strategi dalam 1 minggu ke depan. Keuangan, coba tinjau kembali anggaran pengeluaran dan strategi penghematan. Kemudian pemasaran, coba untuk buat rencana kampanye baru. Kemudian dari SDM, coba tinjau kembali kesejahteraan karyawan kita. Saya ingin hasil konkret laporan minggu depan. Selain itu, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim eksekutif untuk membahas restrukturisasi biaya operasional. Kita bisa mencari peluang kerjasama strategis untuk meningkatkan revenue. Sekian rapat pada hari ini, saya akhiri. Para pemimpin yang saya hormati, rapat telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya perusahaan harus sepakati dari kasus ini kenapa atas itu selama menunjukkan aktivitas dan terima kasih. Setelah rapat berakhir, para manajer kembali ke ruangan masing-masing dengan tugas yang jelas untuk dilakukan. Beberapa dari mereka langsung berdiskusi secara pribadi. Benar, kita harus segera merancang strategi pemasaran baru. Saya butuh dukungan anggaran tambahan untuk kampanye digital yang lebih agresif. Baik, dari laporan RAB yang Ibu kirimkan by email ke saya akan mengkaji ulang. Saya dan tim saya akan mengkaji ulang terkait anggaran tersebut. Apakah anggaran tersebut masuk pada budget perusahaan dan akan meningkatkan revenue perusahaan? Oke. Sore itu, manajer SDM memasuki ruangan direktur dengan membawa beberapa dokumen terkait. Di dalam ruangan yang luas dan penuh wibawa, direktur tampak serius
kejayaan yang harus dipertahankan. Ya, silakan masuk. Ya, jadi gini Pak, saya ingin mengusulkan beberapa perubahan dalam kebijakan kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan motivasi mereka Pak. Dari hasil survei yang telah kami jalani, banyak sekali karyawan yang merasa kurang dihargai dan mengalami kelelahan kerja. Hal ini bisa berdampak pada produktivitas perusahaan secara keseluruhan Pak. Kita bisa membahas itu lebih lanjut. Pastikan ada strategi yang sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini. Kita tidak bisa serta-merta menaikkan anggaran tanpa adanya pertimbangan yang matang. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Percakapan mereka berlangsung cukup intens. Manajer SDM menyampaikan berbagai data dan hasil survei terkait tingkat kepuasan karyawan. Sementara direktur dengan cermat mempertimbangkan setiap usulan. Mereka membahas beberapa inisiatif seperti program pelatihan, insentif kinerja, serta kebijakan kerja yang lebih fleksibel. Meskipun ada keterbatasan anggaran, keduanya sepakat bahwa investasi dalam kesejahteraan karyawan adalah bagian penting dan keberlanjutan perusahaan. Pada akhirnya keputusan yang diambil bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan bagi karyawannya. Sebuah perusahaan tidak hanya berjalan dengan strategis bisnis yang hebat, tetapi juga dengan tim yang solid dan termotivasi. Hari itu menjadi titik balik dari perusahaan. Semua departemen mulai bekerja keras untuk mengembalikan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, komunikasi yang baik dan koordinasi antar departemen sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis. Keputusan yang diambil secara kolektif berdasarkan data dan analisis yang akurat akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Kedua, setiap divisi dalam perusahaan memiliki peran yang saling berhubungan. Masalah dalam satu aspek bisnis dapat berdampak pada aspek lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh diperlukan dalam penyusunan strategis pemulihan. Ketiga, ketangguhan dalam kesiapan dalam menghadapi perubahan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas perusahaan. Dunia bisnis selalu dinamis dan hanya perusahaan yang adaptif yang dapat bertahan dan berkembang. Semoga perubahan yang telah disepakati dalam rapat ini dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dan menjamin masa depan yang lebih stabil dan sukses bagi semua pihak yang terlibat. Ini komentar dari saya. Ya, role play-nya sudah baik, tapi masih ada masukan yang dari saya. Jadi kan ini intinya role play itu membahas tentang rapat bisnis ya, tata cara rapat bisnis, kegiatan yang diskusi sebelum dan setelah itu kan tambahan ya. Nah itu tadi udah benar ada undangan juga kan, ada undangan. Nah itu diperhatikan ketika memulai rapat bisnis. Jangan lupa pemimpin rapat itu menunjuk notulensi itu yang mencatat. Jadi setiap rapat itu harus ada yang mencatat hasil rapatnya. Ya. Nah kemudian agendanya dibacakan dulu. Misalnya kita akan membahas diskusi tentang kinerja di marketing, SDM dan ini. Itu kan baru selesai ya. Rapat itu kan tadi karena ini role play mungkin hanya sebentar ya. Tapi aktualnya kan kita diskusi itu bisa sampai sejam, 2 jam. Nah di akhir pemimpin rapat bagusnya membuat kesimpulan dari hasil dari rapat ini. Misalnya perlunya perbaikan kinerja dengan strategi ini singkat aja. Dan itu berarti kita menyimpulkan hasil rapat untuk mengingatkan kembali. Nanti notulensi akan bisa oleh siapa, itu penting ya. Jadi jangan lupa notulensinya juga, notulensi itu yang dicatat. Tapi overall sudah baik. Oke. Sekian role play dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum